Di pesisir Banten, mangrove dan ekosistem laut bukan hanya objek alam, tetapi subjek yang menjadi bagian dari kehidupan bersama masyarakat. Melalui perspektif antropologi multispesies, video ini menjelaskan bagaimana pengetahuan lokal tentang blue carbon dan perannya bagi keberlanjutan ekosistem laut, serta penghidupan masyarakat pesisir di wilayah Citerep dan Karangantu. Begini, kalau rata-rata orang sini, orang nelayan, yang nelayannya, yang tidak melautnya, kayak orang-orang yang bekerja gitu kan, atau yang PNS, atau yang ngojek dan lain sebagainya, itu pasti dia merindukan kehangatan suasana laut. Artinya dia akan sewaktu-waktu pergi ke area tempat nelayan ngambil ikan. Maksud dan tujuannya ingin menenangkan proses pikiran dia dengan cara mengambil ikan segar langsung dimasukin ke perapian. Bagi masyarakat pesisir Banten, laut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Aktivitas masyarakat dan sumber penghidupan tetap bergantung pada keberadaan laut. Kalau nggak ada laut, atau cuma orang nyari sehari-hari ya atunya. Tina laut itu mata pencarian orang gitu. Hubungan masyarakat dengan laut tetap terjalin melalui berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam keseharian mereka, laut terus hadir sebagai ruang yang menopang kehidupan. Ekosistem blue carbon tumbuh dan hidup bersama masyarakat membentuk hubungan yang saling bergantung. Keduanya belajar memahami agar mencapai kehidupan yang harmonis. Karbon yang ada di sekitaran lumpur mangrove ini, yang bisa menilai itu hanya memang yang sudah ada sertifikatnya gitu. Artinya bagaimana indeks kesehatannya gitu kan, bagaimana indeks kerapatan mangrove-nya gitu. Maka karbon itu dihitung seberapa, saya juga belum paham. Itu harus menggunakan teknik yang memang dimiliki oleh para akademisi keilmuannya gitu. Jangankan masyarakat, saya sendiri penggiat konservasinya tentu belum bisa memahami sejauh itu. Kenapa di sini ada paket blue carbon? Karena memang ya tujuannya saya juga sekedar karena sebutan blue carbon itu memang awam buat mereka gitu, dan saya juga ingin belajar di situ gitu. Maka saya buatlah paket wisatanya, paket edukasinya. Ya paling yang kita jabarkan di sini ada beberapa pohon mangrove yang beragam jenis gitu. Yang tadinya hanya Avicennia 2 jenis, di sini sudah punya beberapa jenis yang lain, kayak Rhizophora juga terbagi lagi gitu. Dengan jenis Rhizophora aviculata, Rhizophora stilosa, micronata, banyak gitu. Sehingga di sini tuh ragam jenisnya makin banyak. Yang tadinya memang ada dominan Avicennia. Ya alhamdulillah terbanyak sih di sini kalau untuk pengumpulan jenis-jenis itu dibanding di daerah luar sana. Karena kita juga punya Cerio, punya Soneratia, ya punya yang lainnya gitu. Hampir semua tanaman mangrove yang ada di sini kita miliki. Meskipun istilah blue carbon masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat, praktik-praktik yang mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir sebenarnya telah lama hadir dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengalaman, interaksi, dan hubungan yang terus terjalin dengan lingkungan pesisir, masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang membantu mereka memahami dan mengelola ekosistem di sekitarnya. Namun, untuk mengetahui jumlah karbon yang tersimpan, tingkat kekerapatan mangrove maupun indeks kesehatan ekosistem, diperlukan pengukuran ilmiah yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dan sertifikasi tertentu. Karena itu, pengelolaan blue carbon menjadi ruang kolaborasi antara pengetahuan lokal masyarakat, pengelola kawasan, dan akademisi dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Zonasi mangrove tuh ada beberapa titik gitu, maka dibagi berapa zonasi. Nah itu fungsinya, si mangrove jenis ini ada di zonasi berapa gitu. Nah, misalkan zonasi pertama, berarti zonasi pertama ini dekat pantai. Apa yang cocok jenisnya gitu. Nah,
tanamlah jenis mangrove itu gitu. Kayak misalkan Soneratia atau Avicennia gitu. Nah, maka di zonasi keduanya Rhizophora mucronata atau Rhizophora stilosa, dan ketiganya zonasi itu sampai selanjutnya nanti di ujung itu biasanya menggunakan mangrove nipah yang terakhir, karena memang bisa mensterilkan keadaan air sekitar. Kayak contohnya misalkan di ujung ada nipah, ke ujungnya lagi si air payau ini bakal jadi tawar gitu. Karena semakin banyak mangrove di situ makin bisa disterilkan oleh mangrove itu sendiri, kadar airnya, pH airnya gitu. Jadi kalau nipah ada di ujung pasti airnya di sana tuh agak sedikit tawar. Jadi mangrove pertama nih misalkan jadi benteng dari abrasi misalnya, yaitu misalkan Soneratia gitu. Nah, tanam Soneratia. Sebetulnya masih banyak pemahaman-pemahaman itu yang memang mereka lebih positif ke Rhizophora. Nanam dimanapun juga pasti yang diincar Rhizophora gitu, karena si akarnya itu kan eksotis gitu. Nah itu sebetulnya kalau melihat dari zonasi yang ada, ya kita terapkan zonasi itu gitu. Melihat lagi ke lahan kan, mana yang pantas gitu yang ditanam. Abrasi juga, jadi bagus buat penahan abrasi, itu bagus. Tapi dia terlalu jauh, harusnya di sini ada lagi. Jadi dia nyatu nanti akar nyambungnya. Kayak itu kan nyambung nanti akar-akarnya. Tuh, makanya mangrove ini ditanam di tempat-tempat rawa itu begini. Terus ini tahan abrasi. Ini kan akarnya model begitu. Kalau mangrove ini justru dia perlu banget sama pasang surut air laut. Karena apa? Meskipun dia sama-sama perlu disiram, tapi ada perbedaan antara kita analogi ini pohon mangga ya. Ini pohon mangga, ini pohon mangrove. Sama-sama ada perbedaan di antara mereka berdua. Kalau pohon mangga itu disiram air aja, kandungannya mungkin ada banyak nutrisi sama mineral gitu loh. Kalau mangrove karena dia dipengaruhi sama pasang surut air laut, ini kita bicara bibit. Nyampe 20 nyampe ke dia. Nyampe setengah meteran ya. Buah Rhizophora. Nah, Nu dijantankan bibitna ge ieu naon iya ya, Pak? iya oke. Nah, iya kan bibitna. Nah, iya kan huluna di hotel. Kapungkon mah ieu tiasa dibikin kopi, iya huluna. Oh. Eta cara ti buah dijantankan bibit kumaha Pak? Iya kan di bisa 6 tos kolot ya, iya kan sen kolot ya. Nah, macam kita. Ini kan kita buka ya nata, kan? Oh, iya jantan bibit. Nah, iya jantung bibit. Iya nah biasa dijin kopi. Iya penanam orang tinggal entos aja kulibek ya, tinggal masuknya kulibek terus gitunya. Lanjutnya entos tinggal ngantosan doang. Nah didinya paling orang pariksa kan ya bibitnya setiap bibitnya sok aya nu pahnya jadi sadayana. Nah nu pah kurang cabut ganti di kurang baru Disulam. Bibitnya ini nanti akarnya keluar dari sini, kasih pot plastik. Kalau misalkan ini mah ditanam di darat tumbuh butuh. Yang penting ada Air. ininya, pupuk ini apa biar itu jadi dengan kotoran kambing. Oh pupuk biasa Ya. Ini cara nanamnya cuma tancap-tancap. Ditunggu di sini daunnya 2, 3, 4. bisa dijual nggak sih Pak kalau misalkan bibitnya gini Pak? Ini kalau dijual ini 5.000 satu. 5.000. Iya, 1 biji. Kalau
kalau ada ininya udah tumbuh kayak begini. Melalui zonasi yang menyesuaikan kondisi lahan dan pasang surut laut, mangrove dan masyarakat membentuk ekosistem yang saling mendukung. Upaya penanaman bibit mangrove serta pemanfaatan buah mangrove menjadi produk seperti kopi menunjukkan bahwa hubungan manusia dan mangrove tidak hanya berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir, tetapi juga membuka peluang bagi penghidupan masyarakat.